Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Udah komplit Pagi, Pak. Sudah, Pak. pagi-pagi. Oh ya. Ntar ya, ingetin ya, saya goreng. Ya udah ini. Ini. Ya ini langsung. Hah? Iya. Ya. Selamat pagi, saudara-saudara. Jadi ini kuliah terakhir sebelum UTS ya. Ingat, kuliah pertama setelah UTS, langsung presentasi, tunjuk kelompok berikutnya, materi yang dipresentasikan adalah chapter sesuai dengan RPS. Oke. Mengenai soal UTS, soalnya dibuat oleh dosen, cuma dosen koordinatornya tidak memberikan feedback ya, jadi saya tidak tahu persis soal yang dibuat oleh dosen lain. Tetapi soal yang saya buat ya pada dasarnya adalah soal-soal yang pernah saya berikan. Ya, mungkin ada case atau IC ya. Oke, saya kira itu pengantar dari saya. Silakan kelompok yang mau presentasi, silakan. Siapa nih kelompoknya siapa? Kelompoknya Faiz atau Siap, betul, Pak. Kelompok saya. ya, betul ya. Oke, silakan. Izin, Pak. Oke. Selamat pagi Pak Sanyoto, selamat pagi teman-teman. Ya, ya. Untuk pertemuan hari ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi chapter 8 terkait dengan planning dan budgeting. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 6 terdiri dari saya, Irsa, lalu ada Mas Faiz, dan ada Mbak Rizky Rosita. Selanjutnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sistem pengendalian hasil keuangan itu memiliki 3 elemen dasar. Yang pertama, Financial Responsibility Centers, yaitu terkait dengan pembagian porsi akuntabilitas atas hasil keuangan di dalam sebuah organisasi. Lalu ada Formal Management Process, yaitu proses manajemen formalnya di mana planning dan budgeting ini masuk ke dalam proses formal ini. Nah, perencanaan dan penganggaran ini dilakukan untuk menegaskan ekspektasi kinerja dan standar untuk nantinya dilakukan evaluasi kinerja. Lalu elemen yang ketiga yaitu motivational contracts, di mana hal ini untuk menentukan hubungan antara hasil atau performance kinerjanya dengan berbagai insentif organisasi. Selanjutnya. Nah, planning dan budgeting ini suatu proses yang nantinya itu akan menghasilkan rencana tertulis. Nah, rencana tertulis itu nanti akan menjelaskan secara spesifik 3 hal. Yang pertama, terkait dengan kemana arah yang ingin dituju oleh organisasi atau objektif dari organisasi itu, tujuan organisasi. Lalu hal yang kedua, yaitu bagaimana atau hal-hal apa yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Atau bisa disebut juga strategi-strategi perusahaan yang akan dilakukan. Lalu yang dijelaskan nomor 3 yaitu hasil atau nanti kinerja seperti apa yang diharapkan dapat diraih oleh organisasi. Nah, apa sih tujuan dari proses planning dan budgeting ini? Untuk tujuannya itu ada 4. Yang pertama, untuk melaksanakan proses berpikir dalam kerangka jangka panjang. Nah, apabila organisasi itu berpikir dalam jangka panjang, hal itu dapat membantu organisasi untuk lebih baik, lebih memahami dan mendapatkan
mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai strength dan weakness yang dimiliki perusahaan, lalu potensi-potensi yang dimiliki perusahaan, dan risiko yang akan dihadapi di masa depan. Lalu tujuan yang kedua terkait dengan koordinasi. Nah, karena proses planning dan budgeting ini nantinya akan melakukan proses sharing informasi antar unit-unit organisasi. Lalu yang ketiga untuk meningkatkan kualitas pengendalian manajemen. Di sini maksudnya dalam proses planning dan budgeting ini bisa memberi insight kepada level manajemen atas terkait kondisi-kondisi yang dimiliki oleh organisasi. Nah, nantinya itu akan bermanfaat dalam proses pre-action review. Lalu yang keempat, untuk menetapkan target kinerja yang challenging but achievable. Nah, di sini maksudnya terkait dengan masalah motivasional yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi, kan dari planning dan budgeting ini nanti menghasilkan salah satunya target kinerja. Nah, target kinerja ini dijadikan dasar dalam penilaian kinerja pegawai. Jadi, dalam proses planning dan budgeting ini diharapkan bisa mengatasi masalah motivasi yang dimiliki oleh pegawai. Gitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke siklus planning. Siklus planning itu secara umum terdiri dari 3 ya. Yang pertama strategic planning, lalu ada capital budgeting, dan operational budgeting. Nah, nanti semakin ke belakang itu dalam siklus ini akan lebih spesifik, akan menjelaskan lebih spesifik dan sifatnya lebih detail, lalu lebih detail dan melibatkan seluruh level organisasi. Untuk yang secara umum itu pertama di strategic planning. Kalau strategic planning dia kan secara umum, jadi melibatkan proses berpikir yang relatif luas terkait dengan misi, tujuan, dan strategi organisasi. Lalu umumnya untuk yang strategic planning ini dilakukan oleh top management level atas. Lalu yang kedua yaitu capital budgeting. Untuk capital budgeting ini dia posisinya di antara strategic planning dan operational budgeting. Jadi dia lebih merupakan spesifikasi dari action program yang spesifik yang akan dijalankan dalam beberapa tahun ke depan. Umumnya 1-3 tahun dan 5 tahunan. Termasuk di dalamnya adalah spesifikasi dari sumber daya yang kira-kira akan dibutuhkan organisasi selama periode waktu tersebut. Lalu untuk capital budgeting ini nantinya akan melibatkan manajer dari berbagai level yang berbeda, jadi tidak hanya dari level manajemen atas. Lalu yang paling spesifik ini yang operational budgeting. Nah, untuk operational budgeting ini sifatnya jangka pendek dan menyesuaikan struktur responsibilitas organisasi. Lalu untuk budgeting yang operasional ini lebih menekankan pada data kuantitatif. Selanjutnya, nah, kita masuk ke karakteristik dari budget. Untuk karakteristik yang pertama, budget ini biasanya dinyatakan dalam istilah moneter, istilah keuangan, karena nanti juga untuk penilaian kan biasanya penilaian keuangan gitu. Lalu untuk periodenya umumnya dia jangka pendek untuk periode 1 tahun. Lalu di dalam budget ini mengandung elemen dari komitmen manajemen. Nah, komitmen manajemen ini maksudnya di mana manajer setuju dan bersedia bertanggung jawab atas kewajiban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk budget sendiri nantinya disetujui, proposal budget ini disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi dari budgetingnya. Jadi akan disetujui oleh di level yang lebih tinggi dari pemberi proposal budgetnya gitu. Lalu untuk perubahan budget itu hanya dapat diubah dalam kondisi spesifik tertentu, dalam kondisi ketika sudah disetujui. Lalu, kinerja keuangan aktual nantinya secara periodik akan dibandingkan dengan budgetnya. Lalu atas adanya selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dan budget, itu kan nanti namanya variance. Nah, variance itu akan dianalisa dan dijelaskan apakah favorable atau unfavorable untuk organisasi. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya ini adalah hubungan antara
pengendalian manajemen dengan budgeting. Nah, yang pertama budgeting ini kan melibatkan penetapan target yang biasa digunakan sebagai standar untuk nantinya proses evaluasi kinerja. Jadi di sini adalah salah satu bentuk dari pengendalian hasil ya, risk control. Lalu untuk proses planning dan budgeting, ini di dalamnya kan ada review formal atas rencana, termasuk di dalamnya itu review atas aksi-aksi yang dirasa baik untuk dilakukan perusahaan. Nah, untuk hal tersebut, jadi ini kaitannya dengan pengendalian aksi yang dilakukan oleh organisasi. Lalu yang ketiga yaitu proses planning dan budgeting menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer terkait. Nah, ini hubungannya dengan pengendalian personel. Selanjutnya. Nah, kalau yang ini mengenai proses budget preparation. Nah, untuk secara umum, proses penyiapan budget ini ada dua, melalui mekanisme top-down dari level atas ke bawah dan bottom-up dari level bawah ke atas. Nah, untuk yang top-down itu diawali dari adanya penerbitan guidelines atau kayak arahannya gitu dari budget komite ke tiap-tiap bisnis manajernya. Nah, dari guidelines itu, bisnis manajer akan menyiapkan proposal budget yang nantinya diajukan ke komite budget. Nah, lalu setelah proses negosiasi, nantinya proposal yang diajukan oleh bisnis manajer itu akan disetujui. Nah, untuk kalau bottom up itu tinggal kebalikannya. Jadi prosesnya itu dimulai dari level bawah, dari level manajernya, di mana manajernya itu membuat proposal budget yang nanti diajukan ke komite, baru nanti dari proposal tersebut disetujui oleh budget komitenya. Nah, untuk secara umum, proses budgeting itu dilakukan dalam waktu 4 bulan, tapi bisa berbeda tergantung dengan organisasi masing-masing. Selanjutnya. Nah, untuk bahasan yang berikutnya itu terkait dengan penetapan target. Untuk penetapan target itu bisa dilakukan dengan berbagai model. Untuk yang model pertama ini, model base, historical, atau negosiasi. Kalau yang model base ini berdasarkan prediksi dari kinerja dalam periode pengukuran berikutnya. Jadi target itu ditetapkan dasarnya dari prediksi kinerja periode depan. Ini contohnya mungkin kalau di DJP itu target penerimaan salah satu dasar pertimbangannya itu prediksi atau asumsi kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Lalu kalau di organisasi yang area aktivitasnya itu terprogram, maka penetapan targetnya ini disebut dengan engineer target, di mana ada hubungan langsung antara input dan output yang diproses oleh perusahaan. Contohnya di perusahaan manufaktur seperti itu. Selanjutnya. Lalu untuk target yang bersifat historis, yaitu target yang ditetapkan merupakan turunan langsung dari kinerja pada periode sebelumnya. Nah, istilahnya di sini adalah ratcheting. Contohnya itu kayak divisi penjualan tahun lalu penjualan aktualnya itu 100%. Nah, untuk tahun ini ditingkatkan sebesar 5% dari pencapaian tahun lalu, itu ratcheting. Lalu ada juga istilah zero based budgeting, di mana proses budgeting ini dimulai benar-benar dari scratch atau benar-benar dimulai dari awal dengan dasarnya itu 0, jadi tidak ada historisnya, tidak melihat dari tahun lalunya gitu. Lalu untuk yang selanjutnya adalah target yang ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi. Nah, ini negosiasi ini dilakukan antara atasan dan bawahan yang secara struktur itu hierarki, kayak kepala divisi X sama manajer divisi X gitu. Lalu kenapa ada penetapan target secara negosiasi? Karena adanya keterbatasan dalam
penggunaan model based target yang tadi, serta adanya information asymmetry di organisasi yang sifatnya itu terdesentralisasi. Selanjutnya. Nah, untuk model yang berikutnya itu fixed target atau flexible target. Jadi ada dua, bisa fixed atau fleksibel. Kalau fixed target itu targetnya tidak berubah dalam periode waktu tertentu. Sedangkan kebalikannya kalau flexible target itu target akan berubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi organisasi dalam sebuah periode. Lalu ada juga dikenal istilah relative performance target, di mana target itu bisa berubah menjadi fleksibel ketika kinerjanya itu terpengaruh dengan adanya hal-hal tertentu yang bersifat relatif. Selanjutnya adalah target yang terfokus internal ataupun eksternal. Nah, ini tuh contohnya penggunaan target costing dalam perusahaan manufaktur. Lalu ada juga yang namanya benchmarking target, di mana target itu kayak dibandingkan atau benchmark dengan organisasi yang sejenis. Selanjutnya, nah untuk bahasan selanjutnya ini adalah isu-isu umum yang terkait dengan financial performance target. Jadi dalam penetapan target financial performance ini ada beberapa isu umum yang terjadi. Jadi yang pertama itu amount of challenge, yaitu seberapa menantang atau seberapa susah target itu harus ditetapkan oleh organisasi. Nah, ini nanti akan terkait dengan istilah challenging but achievable, di mana target harusnya dibuat semenantang mungkin, tapi tetap harus rasional untuk dapat dicapai oleh pegawai atau orang yang bertanggung jawab atas target tersebut. Lalu isu yang kedua itu terkait dengan amount of influence, di mana maksudnya ini seberapa butuh atau seberapa besar pengaruh dari pegawai atau nanti pelaksana kinerjanya itu dalam proses penetapan target. Nah, untuk amount of influence ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materi budget participation selanjutnya. Nah, melanjutkan dari yang tadi yang terkait budget participation, di sini tuh maksudnya ketika level pegawai level bawah atau orang yang akan melaksanakan target kinerja itu dapat terlibat dan memiliki pengaruh dalam pengaturan budget. Nah, baiknya dari budget participation ini yaitu bisa menghasilkan pemahaman yang lebih baik atas budget target, termasuk komitmen untuk mencapai target tersebut. Nah, hal ini dikarenakan karena orang yang bekerja itu kan dia yang membuat target, jadi dia akan lebih memiliki komitmen yang lebih baik dalam pencapaian target tersebut. Lalu untuk budget participation ini merupakan salah satu cara efektif untuk berbagi informasi dan menyatukan prioritas serta batasan yang dimiliki perusahaan dengan perusahaan yang memiliki insight tentang potensi dan risiko bisnisnya itu levelnya rendah gitu. Tapi negatifnya ada potensi untuk proses budgeting ini menjadi lamban, bias, dan konservatis. Selanjutnya, untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mas Faiz. Terima kasih Irsa. Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya teman-teman. Tadi kan ada dua, amount of challenge sama amount of influence terkait dengan hal-hal umum ya, isu-isu umum yang memang ada gitu di prakteknya itu selalu dipermasalahkan terkait dengan penentuan target kinerja, khususnya dari sisi performa keuangan ya kalau di sini. Nah, sebenarnya pertanyaan pertama terkait dengan untuk menentukan ya challenging but achievable, itu pertanyaan pertamanya adalah how challenging should financial performance targets be. Jadi seharusnya seberapa sih target itu ditetapkan? Apakah konservatif atau best guess atau optimistik? Konservatif ini maksudnya nggak ngapa-ngapain aja tuh bisa tercapai gitu. Jadi saking mudahnya probabilitas untuk
itu tercapai itu besar gitu. Atau dibuat optimistik, sangat tinggi. Bisa dibilang mendekati impossible gitu. Mission impossible. Jadi probabilitas untuk terwujud atau terrealisasi targetnya itu kecil. Atau best guess. Jadi tebakan terbaik atau penjelasannya secara sederhana tuh prediksi yang tadi ya, kayak setting-setting tadi yang bisa jadi historis, bisa jadi fleksibel, kayak gitu. Jadi pengukuran yang paling baik gitu, yang paling mendekati, probabilitasnya mendekati di atas 50%, mendekati impossible tapi masih masuk akal kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut dari menurut Merchant itu jawabannya untuk menentukan di antara ketiga tadi itu bergantung pada tujuan yang dibuat di awal terkait dengan planning dan budgeting ini. Nah, apa aja tujuannya? Kan tadi di awal udah disebutin ya, ada tujuannya, salah satunya motivasi. Karena motivasi ini benar-benar menjadi concern ketika perusahaan akan menetapkan suatu target kayak gitu. Jadi, selain motivasi, ternyata ada loh tujuan dari budgeting yang lain tuh kayak planning, coordination, cost control, valuation, itu adalah tujuan-tujuan awal budgeting dibuat. Hubungannya dengan tadi yang seberapa challenging-nya target tadi, itu bisa dihubungkan kira-kira kayak gambar ini ya. Jadi, untuk tujuan motivasi, itu perusahaan biasanya menerapkan yang optimistik, yang tinggi. Untuk apa? Untuk mendorong kinerja supaya manajer itu lebih banyak memunculkan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan. Tapi kalau tujuannya planning, itu umumnya dia konservatif dan best guess. Kenapa? Karena ini untuk menghindari nanti pemborosan dan efek-efek lain yang tidak diharapkan, nanti akan dijelaskan setelah ini. Dan koordinasi dan cost control itu biasanya konservatif. Artinya pasti tercapai sih, di tahun itu pasti tercapai. Untuk evaluasi dia tidak termasuk di 3 tujuan ini, karena dia harus memperhatikan bagaimana nanti hasil assessment dari target-target yang lain gitu, yang konservatif dan best case tadi itu dianalisis dulu. Nah, ini kita mendalam ya terkait dengan tadi motivasi. Kenapa motivasi ini menjadi concern? Karena dia punya impact yang cukup besar terhadap kinerja yang lain, kinerja secara umum ya di perusahaan. Dan ini perlu banyak banget perhatian gitu. Rambu-rambu apa aja yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang menetapkan target itu. Contohnya kayak gini nih, gambar ini tuh ternyata disusun sama Merchant sesuai dengan teori yang dibuat oleh Jack Welch dan juga Gary Hamel terkait dengan teori yang bilang tuh kalau perusahaan mau kinerja manajernya naik, kinerja pegawainya naik, itu kalian harus berani menetapkan ekspektasi yang tinggi. Kalau ekspektasinya rendah, maka di sini tidak akan terjadi dorongan kuat dari individu tadi untuk mengeluarkan potensi-potensi mereka. Nah, secara psikologis pun, dari sudut pandang psikologis, ternyata Merchant juga menemukan bahwa benar bahwa kalau nggak ada target yang tinggi, nggak ada cita-cita yang tinggi itu kita nggak akan bisa ada dorongan untuk berinovasi dan memunculkan terobosan-terobosan. Tapi menurut sisi psikologi ada titik jenuhnya gitu, ada titik batas, ambang batas di mana motivasi tadi itu akan mencapai pada puncaknya. Seperti pada gambar ini, titik yang dimaksud itu adalah titik A. Jadi ketika motivasi ini tumbuh, itu tidak terus-menerus naik gitu. Ketika target itu dirancang mendekati impossible ya, dirancang mendekati hasil yang tidak mungkin dicapai, memang akan cenderung naik, tapi pada titik jenuhnya dia akan mengalami penurunan. Nah, sebenarnya titik A ini kondisi yang gimana gitu. Ternyata menurut penjelasan Merchant, kondisi pada titik A itu bergantung pada kepribadian, pengalaman individu, kompetensi, dan degree of uncertainty dan uncontrollable factors yang ada di perusahaan sendiri. Jadi benar-benar untuk suatu lingkup itu
melihat kepribadian dan mengenal individu, kompetensi itu penting. Dan itu bisa digunakan untuk menyesuaikan target yang tadi. Karena memang pasti kan dalam suatu organisasi akan ada kriteria manajer atau kriteria karyawan yang efektif, yang bekerja sangat kompeten, dan juga ada yang mungkin average ya, yang rata-rata kayak gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan sekali untuk menentukan titik ideal tadi, supaya target setting tidak sampai malah memberi tekanan, memberi pressure, membuat demotivasi, dan akhirnya malah berujung pada hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Nanti ini akan kita jabarkan lebih lanjut. Dan degree of uncertainty or uncontrollable factors ini tuh bisa macam-macam bentuknya. Dia punya pengaruh terhadap setting target itu sendiri. Pengaruhnya gimana? Nah, ini kira-kira pengaruhnya kayak gini. Ketika uncertainty itu yang tadinya diekspektasikan low, seperti yang ada di gambar hijau, target itu ada di posisi yang awal ya, posisi yang sebelah kiri layar. Nah, itu kemudian ketika kondisinya berubah, uncertainty-nya menjadi tinggi, maka mau nggak mau target harus disetting fleksibilitas supaya dia bisa berubah menyesuaikan terhadap uncertainty tadi. Makanya tadi dibilang ada yang model setting itu target setting fleksibel. Nah, ini sebenarnya fungsinya. Kayak gitu. Nah, secara teori sebetulnya ada yang bilang good target itu sekitar 25-40% tercapai. Itu termasuk good target gitu. Itu secara teori tapi ya. Secara teori kalau di Google pun mungkin banyak semacam saran gimana sih target kinerja yang optimal, seberapa challenging gitu. Itu banyak itu yang menyampaikan angkanya berbeda-beda. Tapi secara teoris menurut merchant ini 25-40%. Akan tetapi ketika sudah disurvei ke lapangan, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan malah menetapkan target sekitar 80-90% achievable. Nah, kenapa gitu? Kenapa kok mereka menetapkannya tidak sesuai seperti teori? Ternyata memang motivasi tadi, kembali lagi ke masalah motivasi, ternyata motivasi menjadi concern di common issues-nya gitu. Jadi hal-hal yang benar menjadi perhatian itu motivasi dari karyawan itu sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Untuk mencapai challenging but achievable, motivasi ini jadi concern karena ternyata impact-nya cukup banyak. Yang pertama, kalau kita menetapkan setting yang terlalu tinggi, akhirnya tidak tercapai, maka managers komitmen ini akan relatif cenderung lebih rendah gitu. Kayak kita bakal berusaha sekeras apapun, itu nggak akan memberikan dampak yang berbeda gitu. Tapi ketika diberikan target yang realistis, yang pasti tercapai atau mungkin tercapai tapi perlu effort gitu. Manajer akan lebih berkomitmen, dia akan lebih fokus untuk menciptakan inovasi dan terobosan ketimbang dia memikirkan alasan kenapa dia gagal gitu. Karena ketika sudah demot, sudah pasrah, nah ya udahlah gitu. Ya udah terus nanti nyiapin alasan aja, saya gagal karena apa? Karena ini. Jadi lebih banyak menyiapkan alasan gitu. Terus yang kedua, dia lebih bisa ketika target ini disetting lebih rasional ya, itu bisa melindungi dari proyeksi-proyeksi yang optimistik. Ketika sebuah proyeksi itu sudah terlalu optimistik, kemudian terlalu banyak istilahnya terlalu serius di situ, ternyata nggak tercapai, malah kan wasting resource gitu. Bakal banyak sumber daya yang kebuang, dan kemudian ya sumber-sumber itu jadi nggak efektif lagi dan nggak efisien lagi. Bahkan mungkin jadi salah planning secara keseluruhan, jadi nggak tercapai, tujuan itu nggak tercapai. Dan kemudian yang tiga itu menciptakan winning atmosphere dan positive attitude. Ini ada contohnya nih dari Tesla. Jadi menurut analisis pasar, Tesla itu bisa memproduksi pada tahun 2016 itu 2.000 unit per minggu kapasitas maksimumnya. Tapi Elon Musk selaku direktur CEO-nya ya, itu malah menetapkan targetnya 1.600 sampai 1.800 per minggu, di bawah dari kapasitas maksimumnya. Kenapa? Ternyata jawabannya adalah untuk menciptakan winning atmosphere ini. Jadi dia ingin membuat bahwa karyawan di Tesla, manajer di Tesla itu merasa bahwa mereka adalah pemenang. Jadi mereka menciptakan itu. Dan itu akan menimbulkan positive attitude. Meskipun di luar sana mungkin ya
persaingan ketat gitu ya, kayak sama Honda dan Yamaha itu ketat gitu kan. Honda dan Toyota, sorry. Nah, terus yang keempat, to reduce the cost of interventions. Jadi untuk mengurangi cost of intervention. Nanti ini akan lebih jelasnya lagi, setelah ini akan ada grafiknya, ada gambarannya. Jadi kan biasanya ada manajemen by exception yang diterapkan oleh perusahaan. Ketika mereka harus turun tangan, high level manajerial ya, itu biasanya turun tangan, cuma ketika dibutuhkan oleh manajer-manajer di sektor operasional. Nah itu dengan adanya setting target yang tadi tidak terlalu challenging itu, yang challenging but achievable sebenarnya, itu bakal mereduce cost of intervention itu sendiri. Nah yang terakhir, to reduce game playing. Jadi namanya orang ya, kalau misalkan sudah tertekan karena dia misalkan ya ada keluarga yang harus dinafkahi, kemudian target nggak kecapai, terus mereka mungkin juga secara kompetensi biasa-biasa aja, tapi ditekan dengan target yang tinggi. Dan juga mungkin tekanan bebannya kan berat, akhirnya mereka melakukan myopic behavior, data manipulation, dan hal menyimpang lain yang malah akan berakibat semakin buruk bagi perusahaan. Kayak gitu. Nah ini tadi, reduce the cost of intervention. Jadi sebetulnya di perusahaan itu pasti ada namanya effective hardworking manager dan juga ineffective lazy manager. Itu pasti ada. Tapi untuk meminimalisir risiko dari ineffective lazy manager tadi supaya campur tangan atau biaya campur tangan yang dilakukan oleh high level managerial itu sedikit, maka forthcoming profits yang di bawah yang titik A itu dibuat lebih mendekati ke arah yang inefektif tadi. Tapi tidak terus harus direndahkan banget itu enggak. Jadi tetap harus dibikin challenging supaya apa? Supaya sebagian kecil dari ineffective lazy manager tadi bisa berkompromi, bisa berubah, memberikan terobosan-terobosan sehingga dikonversi jadi effective hardworking manager. Kayak gitu. Nah, ini tadi ya, kan ada celah ya berarti ya, kalau misalkan kita menetapkan target terlalu rendah, dan ternyata akhirnya manajer malah nggak perform, malah jadi kayak, alah ini kan kita nggak ngapa-ngapain juga kecapai, kayak gitu. Jadi kita nggak bikin inovasi pun kita juga tercapai gitu. Gimana sebenarnya solusi untuk memitigasi risiko kemungkinan itu gitu? Ya salah satunya adalah menetapkan reward and punishment sebetulnya. Tapi pendekatan yang digunakan oleh perusahaan kebanyakan adalah reward. Ketika reward ini di-set melebihi budget, maksudnya gini, jadi misal kalau kamu memenuhi target budget sekian, kamu akan dapat 100. Tapi ketika kamu melebihi target ini, kamu akan mendapatkan 300, 400, atau kelipatan yang lebih besar daripada kalau dia sekedar mencapai target itu. Jadi kalau dia extra effortnya ada, kalian bakal lebih beneficial daripada kalian biasa-biasa aja, kayak gitu. Maka itu salah satu cara yang disebutkan oleh Merchant di bukunya, dan itu akan dibahas lebih dalam sebetulnya mungkin di pertemuan berikutnya yang terkait dengan reward and punishment. Nah, ini bagian terakhir dari challenging tadi, bahwa tidak semua, pada prakteknya ya, tidak semua target itu di-set achievable. Ada alasannya. Seperti misalkan untuk memberi sinyal kepada manajer bahwa ini tuh ada loh, urgensi kita jangka pendek nih. Misalkan kayak perusahaan gagal bayar nih, kita butuh income yang lebih gitu. Tolong ekstra kerja lebih keras, maka target boleh di-set lebih tinggi. Atau memberi sinyal pada manajer tingkat bawah bahwa strategi ini mau berubah gitu. Kita mau berubah dari yang sebelumnya pertumbuhannya misalkan 5%, kita pengen lebih, kita diminta lebih, maka bisa dengan memberikan target yang tinggi itu jadi sinyal bahwa oh ini mau ada perubahan gitu. Atau untuk benar-benar perusahaan itu sedang tertekan dari perubahan bisnis, misalnya yang tadinya konvensional, kemudian banyak pesaing yang mengeluarkan produk-produk yang sifatnya teknologikal ya, yang IT gitu, akhirnya memaksa perubahan yang cepat, dan akhirnya target dibikin tinggi, dipaksa cepat, dipaksa berubah, akhirnya ya mau nggak mau kita harus set tinggi juga gitu. Dan bisa juga untuk memastikan masukkan ketidakpastian. Jadi supaya tujuannya tadi tercapai tapi bisa lebih fleksibel, maka bisa tadi kita nggak harus ngeset itu achievable. Bisa juga untuk memberikan sinyal bahwa
ini lagi mau menghukum manajer-manajer yang tadi, yang dapat bonus, dapat keuntungan, kerjanya tercapai, tapi targetnya tercapai, tapi bukan karena kinerja. Jadi mungkin bukan karena terobosannya, bukan karena hal-hal yang memang dari diri dia gitu. Jadi hanya keberuntungan aja dia dapat, makanya dihukum, makanya di set targetnya tinggi. Itu bisa juga. Dan juga mungkin bentuk dari organisasi yang sudah gemuk, terus high level ingin secara halus menggantikan seorang manajer, yaitu dengan memberikan target yang tinggi. Nah, selanjutnya terkait dengan practice and criticism akan dijelaskan oleh Tata. Silakan Tata. Oke, melanjutkan penjelasannya, sekarang berpindah pokok bahasanya menjadi kayak praktik dan kritik terhadap planning dan budgeting ini. Nah, untuk praktiknya di lapangan, dia budgeting itu dibuat, perencanaan dibuat untuk waktu yang relatif singkat, tergantung dari jenis industri. Jadi kebanyakan perusahaan itu dia membuat planning perencanaan itu untuk 1-3 tahun. Ada yang sampai jauh 10-20 tahun ke depan, tapi ya proporsinya lebih sedikit daripada yang membuat perencanaan untuk waktu yang singkat. Kemudian budgeting itu masih mengikuti pola standar yang berulang tiap tahun. Contohnya ya di pemerintah Indonesia aja kan begitu ya siklus budgetingnya. Kemudian dia kecil kemungkinannya direvisi untuk tujuan evaluasi. Dia update dilakukan sering untuk tujuan perencanaan. Dan untuk tujuan evaluasi, dia tidak peduli dengan kondisi bisnis yang mungkin dihadapi oleh organisasi, dia tetap mengharuskan manajer itu untuk mencapai target budgeting yang sudah di-set di awal. Kemudian dia menjadi mahal karena menghabiskan waktu manajemen. Jadi kayak manajemen itu fokus waktunya itu kebanyakan diambil untuk berfokus pada budgeting ini. Jadi mengurangi waktu untuk fokus terhadap pekerjaan lain atau untuk hal yang lain. Kemudian untuk kritik, ada sebenarnya moderate kritik kayak seperti saran pengembangan, misalkan update perencanaan itu dibuat lebih sering, kemudian menggunakan standar pengukuran kinerja yang relatif, dan juga bisa evaluasi itu dilakukan secara kinerjanya itu subjektif, jadi tidak berdasarkan target anggaran yang sudah fix dan formula insentif yang sudah disetujui sebelumnya. Nah, untuk kritik yang lebih jauh ini ada mohon izin Pak karena masih azan untuk di stop dulu, dijeda dulu sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya teman-teman, sudah selesai. Nah, untuk kritik yang lebih jauh itu ada yang namanya dia ada beyond budgeting movement, yaitu dia idenya menghapus proses penganggaran tradisional yang akhirnya meningkatkan kontrol manajemen atas sebuah organisasi. Selanjutnya, tolong ya. Nah, beyond budgeting movement ini dia memberikan kritik terhadap traditional budgeting, diantaranya yang pertama, traditional budgeting itu dianggap dia lebih syarat politik dan game playing, kemudian hanya menghasilkan pemikiran tambahan dan sedikit modifikasi pada rencana dan anggaran yang sudah disiapkan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, mengunci organisasi dia pada fixed plan dan tidak responsif terhadap perubahan ekonomi yang cepat. Lalu memusatkan kekuasaan, jadi dia lebih kayak kalau tradisional budgeting itu dia lebih sentralisasi dan juga menghambat inisiatif. Kemudian tradisional budgeting dia itu juga memisahkan antara pembuat atau yang memikirkan anggaran dengan yang melaksanakan. Dan juga tradisional budgeting dia menyebabkan banyak cost tapi benefitnya sedikit dan lain sebagainya yang dibahasanya ini saja. Selanjutnya. Nah, dia beyond budgeting, dia punya prinsip-prinsip. Sebenarnya ada 12 prinsip, tapi yang berkaitan dengan manajemen adalah ada 6 prinsip ini. Yang pertama, prinsip terkait dengan goals atau tujuan. Dia beyond budgeting itu dia prinsipnya, dia membuat tujuan itu di-set secara relatif untuk perbaikan yang terus-menerus, tidak berdasarkan kayak kontrak kinerja yang fix, yang sakok gitu. Kemudian untuk prinsip rewards-nya, dia didasarkan, reward keberhasilan itu didasarkan dari kinerja relatif. Jadi tidak berdasarkan kayak meeting fixed target, memenuhi target anggaran di awal, tapi dilihat berdasarkan relatif terhadap kompetitornya. Kemudian untuk prinsip planning, dia membuat planning itu sebuah proses yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi inklusif dia melibatkan seluruh anggota organisasi gitu, atau setidaknya lebih banyak anggota organisasi. Jadi bukan top-down annual event. Kemudian untuk koordinasi, dia mengkoordinasi interaksi antar entitas atau antar aspek-aspek dalam organisasi itu secara dinamis, tidak melalui siklus perencanaan tahunan. Kemudian untuk resource, dia menjadikan sumber daya itu ada saat dibutuhkan, tidak berdasarkan alokasi budget tahunan. Kemudian untuk controls, dia mendasarkan pengendalian terhadap indikator-indikator relatif dan juga terhadap tren, tidak berdasarkan kayak penyimpangan terhadap atas rencana yang sudah dibuat di awal. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk applicability in practice-nya gimana, effectiveness-nya, dan juga permasalahannya apa. Applicability-nya itu, kalau contohnya penerapan yang bisa dibilang sukses, itu adalah penerapan untuk evaluasi reward pada Svenska Handelsbanken, yaitu dia bank yang berkedudukan di Swedia. Dia sudah melakukan evaluasi reward-nya itu menggunakan prinsip yang beyond budgeting tadi, yaitu mendasarkan pada kinerja relatif terhadap kompetitornya, terhadap bank-bank yang lain gitu. Tapi untuk mencapai tujuan yang lain, dia masih menggunakan planning dan budgeting standar. Kemudian kondisi bisnis itu rentan berubah, tapi sulit untuk menerapkan perubahan rencana dan anggaran. Ya, kayak untuk melakukan perubahan rencana dan anggaran kan juga tidak semudah itu ya, karena banyak pihak-pihak yang terlibat juga. Kemudian si beyond budgeting ini dia lebih dipandang sebagai filosofi organisasi. Jadi tujuan utamanya itu lebih untuk meningkatkan kemampuan adaptasi, karena dia tidak menggunakan kayak traditional budgeting yang udah saklek terhadap rencana-rencana itu, tapi lebih fleksibel gitu. Kemudian beyond budgeting ini dia sudah dikembangkan dan juga kayak sudah diperbaiki gitu sedikit-sedikit, karena dia penggunaannya itu sudah tersebar di beberapa organisasi di dunia. Kemudian untuk problems-nya, memperoleh fleksibilitas yang dibutuhkan sambil mempertahankan sifat rencana dan perencanaan yang membuat manajer itu dia berhadapan dengan masalah kayak tiap harinya. Kemudian
bagaimana mendorong manajer untuk memikirkan masa depan organisasi dan membantu untuk bisa membentuk masa depan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sanyoto minggu lalu. Next. Nah, pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan mengapa financial controls itu banyak digunakan. Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan kenapa financial control itu banyak digunakan. Antaranya, yang pertama, dia tujuan keuangan itu yang terpenting dalam perusahaan yang profit oriented. Profit dan cash flow ya juga memberikan hasil ke investor dan termasuk penilaian utama yang dilakukan pihak luar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian ukuran finansial memberikan ringkasan kinerja. Dia memberikan rangkuman kinerja dengan menggabungkan efek dari kegiatan operasi lintas pasar, produk berupa barang jasa, atau kegiatan lainnya. Kemudian untuk ukuran finansial ini sebagian besar dia juga relatif tepat dan objektif. Kemudian biaya penerapan pengendalian hasil keuangan seringkali dia relatif murah dibandingkan dengan bentuk pengendalian manajemen lainnya, karena elemen yang jadi pengukurannya itu sudah ada di perusahaan. Perusahaan itu biasanya kan sudah membuat laporan informasi keuangan ya setiap tahunnya mungkin secara rutin. Selanjutnya. Nah, pertanyaan kedua, bagi pihak eksternal, sumber-sumber apa yang bisa dipakai untuk evaluasi kinerja? Pihak eksternal itu dia dapat menggunakan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan income statement, dan juga laporan perubahan posisi ekuitas. Laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk mengambil keputusan. Nah, laporan tersebut kemudian dianalisis dengan rasio keuangan. Nah, analisis rasio kan dia bisa dijadikan suatu alat analisa untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan keuangan pada suatu periode. Nah, dengan adanya rasio ini, pihak manajemen perusahaan, investor, dan kreditur itu dia nanti bisa lebih mudah dalam menganalisis kinerja bisnis, mengetahui titik permasalahan keuangan dan kelemahan keuangan perusahaan, dan juga mempermudah untuk mengambil keputusan. Next. Pertanyaan ketiga, jelaskan yang dimaksud transfer pricing, beri contoh plus minusnya dan bagaimana prakteknya di Indonesia. Transfer pricing itu adalah suatu mekanisme penentuan harga yang dibentuk oleh perusahaan yang melakukan transaksi pertukaran barang dan atau jasa antar profit center, baik dalam satu perusahaan atau antar perusahaan dalam satu grup. Contohnya misalkan ada dua perusahaan, yaitu PTA dan PTB dalam satu grup. Nah, PTA ini bergerak dalam bidang usaha restoran cepat saji yang menyediakan menu ayam goreng. Bahan baku utama PTA berupa ayam potong dipasok oleh PTB yang usahanya bergerak di bidang peternakan ayam. Nah, dalam hal ini terjadi intercompany transfer pricing antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, karena kan pasti sudah antara PTA dan PTB tentunya sudah terjadi kayak negosiasi harga gitu juga kan. Next. Nah, keuntungannya transfer pricing, dia itu memberikan sinyal ekonomi yang memadai sehingga manajer yang bersangkutan dapat membuat keputusan yang terbaik. Kemudian memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja profit center dan manajernya, dan juga bisa diatur untuk memindahkan profit antar lokasi perusahaan. Sementara kerugiannya, adanya campur tangan transfer pricing bisa merusak benefit dari desentralisasi. Jadi karena butuh untuk pindah-pindah itu tadi, jadi kan lebih diatur oleh pusat ya. Jadi kayak desentralisasinya itu kayak menghilang gitu. Kemudian meningkatkan biaya organisasi, khususnya di sisi waktu yang dibutuhkan manajemen untuk mereview fakta-fakta yang ada dan aturan transfer pricing yang bisa diterima oleh semua entitas yang terlibat. Untuk praktiknya di Indonesia, dia transfer pricing itu diperbolehkan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik berupa aturan terutama yang terkait dengan perpajakan ya undang-undang itu, ataupun pada standar akuntansi keuangan, misalnya mengenai kewajiban pengungkapan transaksi dengan pihak relasi di CALK. Berikutnya. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan plus minus dan resiko yang dihadapi dalam transfer pricing. Yang pertama bagi perusahaan. Praktik transfer pricing itu dia dapat digunakan untuk memaksimumkan laba perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa antar profit center dalam satu organisasi. Namun, transfer pricing juga memerlukan biaya organisasi yang cukup besar, termasuk dalam upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku atas praktik transfer pricing ini. Resikonya,
desentralisasi yang diterapkan pada profit center tidak efektif, dan munculnya pelanggaran atas peraturan yang berlaku dapat menyebabkan permasalahan hukum bagi organisasi. Selanjutnya, Mas. Nah, yang kedua, bagi stakeholder, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Selain itu, dari sisi stakeholder internal, yaitu berbagai unit atau center dalam satu organisasi, misalnya itu ada tax department, supply and chain, sales department, dan lain sebagainya. Transfer pricing itu dapat memberikan insight yang berguna dalam pengambilan keputusan mereka dalam kerangka desentralisasi. Namun, diperlukan strategi yang komprehensif untuk memonitor dan mengkomunikasikan praktik transfer pricing secara keseluruhan dalam organisasi induk untuk mencegah risiko munculnya perselisihan antara stakeholder dari organisasi tersebut dan kerugian bagi pemegang saham. Dan yang terakhir, bagi pemerintah, khususnya DJP, untuk plusnya sepertinya tidak ada. Kalau minusnya, transfer pricing itu dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Resikonya, ya penerimaan perpajakan negara menjadi berkurang. Seperti itu. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Oke, ada pertanyaan? Izin Pak, bertanya. Izin Pak, bertanya Pak. Ya. Monggo sin. Monggo Mas, duluan Mas. Terserah Pak, monggo. Ya udah kalau gitu saya izin bertanya Pak. Makasih Mas Sofyan dan makasih Mas Yasin atas kesempatannya. Izin Mas, mau bertanya. Tadi kan terkait plan sama budgeting tadi ada yang challenging tadi, yang kalau berdasarkan teori itu kesempatan tercapainya itu 20-40%, sedangkan kalau dalam prakteknya itu kebanyakan dia di kurvanya itu di sebelah kiri yang hampir tercapainya 90%. Sebenarnya kalau dalam konkretnya ya Mas ya, itu gimana sih planning atau budgeting itu yang baik untuk mengurangi lack of direction ataupun motivational problem dan personal limitation dari para pegawainya itu. Contohnya maksudnya kalau ngelihat di Kementerian Keuangan mungkin ya, kalau di contohnya mungkin rata-rata kontrak kinerja tiap tahun, mungkin kalau dia di bagian itu jarang gitu berubahnya gitu. Mungkin itu aja atau ada modifikasi sedikit gitu. Nah, maksudnya bagaimana sih plan sama budgeting yang baik untuk menghindari ketiga dari problem yang seperti lack of direction, motivational problem, atau personal limitation tersebut. Terima kasih. Ini nama absen? Oh iya, izin Pak. Nama Afif Ramonja Pak, absen 2. Oke, terusnya. Izin bertanya teman-teman, langsung ke atas. Maaf ya Mas Sofyan, saya izin bertanya, sebenarnya terima kasih untuk presentasinya. Tadi sudah disebutkan bahwa proses persiapan budgeting itu bisa top down dan bottom up ya. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa proses bottom up itu memiliki banyak sekali keunggulan. Nah, mungkinkah terdapat keadaan di mana top down itu malah lebih efektif dibandingkan dengan bottom up untuk diterapkan? Nah, dalam kondisi apa, untuk organisasi yang seperti apa, atau memang top down sama bottom up ini bisa efektif di kondisi tertentu? Terima kasih. Yasin, jadi nggak Sin? Jadi Bang, abang dulu aja Bang. Nggak ya. Oke, makasih Yasin dan teman-teman presentator, menarik presentasinya. Yang ingin saya tanyakan tadi di slide 5 dan 6 yang menarik, di situ dinyatakan bahwa plan and budgeting ini, terutama di slide 6, jadi lengkap gitu ya, sebagai result control iya, sebagai action control iya, sebagai personal control juga iya gitu. Terus berkaitan dengan slide 5-nya terkait karakteristik budget juga dikatakan bahwa
terdapat kondisi khusus yang dapat mengubah budget. Nah, kalau boleh tahu, boleh dirinciin tuh contoh-contohnya kondisi apa itu. Nah, terkait dengan itu, misalkan budgetnya kan bisa berubah ya tadi ya, bisa ditambah, bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan nih, divisi pemasaran ditambahin nih budgetnya supaya action-nya lebih bagus gitu kan. Nanti result kantornya misalkan ada target tertentu yang harus dicapai. Nah, tapi dia udah dikasih budget tambahan, tapi targetnya nggak tercapai juga gitu. Kalau yang kayak gitu, manajemen boleh ngasih apa ya, kayak semacam apa punishment tertentu gitu, atau sanksi tertentu gitu, atau gimana baiknya. Oke, makasih teman-teman presenter. Oh ya, Muhammad Sofyan absen 16, Pak. Yo. Izin bertanya, teman-teman. Tadi dijelaskan oleh Mas Faiz mengenai bagaimana menentukan tingkat kesulitan target. Nah, itu kan tadi dijelaskan juga kalau caranya menentukan itu yaitu melihat dari purpose of budgeting itu ya. Nah, tadi kalau motivasi target yang ditentukan cenderung ke optimistik, sedangkan kalau targetnya itu tujuannya itu planning, target yang ditentukan nanti cenderung ke konservatif dan best case. Nah, kan perusahaan itu nggak mungkin ya tujuannya itu hanya satu kayak motivasi aja atau planning aja. Pasti di antara 5 tujuan tadi semuanya masuk menjadi tujuan perusahaan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana perusahaan menentukan target yang paling tepat itu? Mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaannya Dora, yang tadi terkait top down dan bottom up ya. Nah, mungkin bisa kita pahami terlebih dahulu kalau kedua metode ini sebenarnya tidak saling superior gitu, jadi nggak ada yang paling baik. Nah, untuk penggunaannya sendiri, bagaimana efektifnya, itu pasti akan menyesuaikan kondisi dari perusahaan masing-masing. Jadi untuk perusahaan atau organisasi yang satu belum tentu kondisinya itu bisa diterapkan di perusahaan yang lain. Nah, kalau top down lebih baik digunakan ketika kondisi seperti apa. Nah, menurut kami budgeting dengan proses top down ini akan lebih efektif digunakan ketika top management dari suatu organisasi ini memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai tujuan, lalu strategi, sumber daya, kekuatan, kelemahan perusahaan daripada level manajemen bawahnya. Jadi ketika pengetahuan strategisnya level manajemen atas ini lebih baik daripada level manajemen bawahnya, itu lebih baik menggunakan budgeting yang bertipe top down. Nah, top down ini juga bisa digunakan atau diperlukan, itu contohnya ketika manajer unit bisnis, itu tuh tipenya harus diberikan tujuan kinerja yang spesifik, situasi tertentu atau ada krisis tertentu di organisasinya. Lalu ada juga kalau ketika jumlah anggaran keseluruhan itu terbatas atau tidak memenuhi harapan perusahaan, maka lebih baik ditetapkan secara top down, karena jika ditetapkan melalui bottom up kan nanti manajer unitnya bisa saja mengembangkan anggaran tidak sesuai dengan jalur yang diinginkan oleh manajemen atas itu loh. Jadi tidak sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi. Seperti itu Mbak Dora. Mungkin ada tanggapan atau tambahan? Terima kasih Mbak Irsa, sangat jelas sekali. Terima kasih, sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada Pak, masih 3 lagi Pak.
Untuk pertanyaannya Mas Yasin ya, coba saya jawab dulu. Jadi memang betul di perusahaan itu ada banyak banget mereka nyetel tujuan ya, nyeting tujuan mereka tuh ada banyak banget. Dan kalau ditanya prioritas, ditanya mana yang paling pas gitu ya, apa konservatif targetnya atau optimistik atau best case gitu, sebetulnya jawabannya adalah tergantung perusahaan itu sendiri gitu. Jadi yang lebih tahu perusahaan itu gimana, terus juga yang paling tepat gimana, terus juga prioritasnya apa, itu tetap bisa dikombin, dikombinasikan. Karena target kan juga nggak cuma satu, target kan ada banyak juga. Jadi itu tetap harus dikombinasikan. Dan mungkin jawaban yang paling bisa disampaikan sekarang ya tadi, itu semua belum bisa ditentukan hanya dengan sekedar melihat kulit-kulitnya aja. Kita harus evaluasi, kita harus analisis, kita harus ukur lebih dalam lagi. Sebenarnya mana yang memang isu strategisnya perusahaan itu kayak gitu. Jadi kalau ditanya spesifik harus apakah motivasi, bisa jadi pada suatu siklus bisnis dia dalam kondisi booming, maka motivasi itu tidak diperlukan. Tapi ketika kondisi perusahaan sedang resesi, maka mau nggak mau dia harus menentukan yang optimistik tadi untuk mengejar ketertinggalannya kayak gitu. Jadi itu depend on situation-nya gitu, tergantung, dan itu bisa macam-macam polanya. Kayak gitu mungkin Mas Yasin. Terima kasih banyak Mas Faiz. Sama-sama. Oke, ada lagi? Izin menjawab yang pertanyaan dari Mas Sofyan. Ini kondisi khusus yang mempengaruhi perubahan budget ya Mas ya. Jadi menjawab, untuk kondisinya ini sebenarnya yang menentukan secara pastinya itu balik lagi ke tiap-tiap organisasinya. Jadi tiap organisasi itu pasti memiliki kayak kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan terkait dengan perubahan budgetnya, terkait dengan perubahan anggarannya. Nah, tapi secara umum kondisinya itu adalah kondisi yang kalau terjadi itu secara signifikan itu mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi. Mungkin contohnya di Indonesia, di pemerintah Indonesia kan kalau kita budgetnya pakainya APBN. Nah, APBN sendiri ketika sudah ditetapkan kan bisa dilakukan perubahan ya pakai APBN perubahan. Nah, ketentuannya itu sudah ditentukan di Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi ada beberapa kriteria yang dimana kalau kriteria itu terpenuhi, maka APBN itu bisa dilakukan perubahan. Nah, contohnya itu kalau berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara ya, itu ketika perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. Lalu ada syarat keduanya itu apabila ada perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kalau kondisi-kondisi tersebut terpenuhi, maka boleh tuh dilakukan perubahan budget setelah budget itu ditetapkan. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya terkait target yang tidak dicapai, mungkin rekan-rekan saya yang lain akan memberikan tambahannya. Silakan. Izin ya Mas Sofyan, yang terkait kalau misalkan ada target terus nggak kecapai, terus perlu sanksi gitu Mbak ya? Sebetulnya kalau di perusahaan saat ini itu pendekatannya itu reward based ya. Jadi kayak tadi beyond budgeting itu kan lebih concern ke reward ya. Cuman bukan berarti terus sanksi ini nggak ada gitu. Jadi untuk sanksi tegas, untuk yang sifatnya hukuman itu tetap ada. Cuman aspek-aspeknya lebih ke aspek kayak pelanggaran hukum atau misal kayak yang benar-benar fatal gitu, yang benar-benar nggak bisa ditoleransi, maka itu sanksinya bisa ada gitu. Tapi kalau yang diarahkan sejak awal oleh perusahaan itu biasanya reward. Jadi diusahakan orang itu tidak tertekan tapi lebih terdorong gitu berkembang. Gini gitu sih Mas. Baik, makasih Mas Faiz, Mbak Irsa.
Sama-sama. Selanjutnya saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Afif ya, tentang bagaimana plan dan budgeting yang baik itu bisa mengurangi lack of direction, motivational problem, dan personal limitation. Kemudian contoh konkretnya seperti apa? Kalau menurut kami sih, kalau plan dan budgeting yang baik itu dia bisa mengurangi lack of direction karena dia ya ada plan yang jelas ke arah mau dibawa kemana arah organisasi itu, dan juga tujuan organisasi yang jelas dia nanti bisa memberikan arah ke baik dari manajer maupun ke kayak pelaksana-pelaksananya itu. Kemudian untuk terkait memotivasi sama personal limitation itu terkait penjelasannya Mas Faiz tadi yang challenging but achievable itu. Jadi kalau misalkan dia targetnya challenging tapi masih achievable kan dia akan memberikan kayak pegawai itu lebih termotivasi kan. Sama terkait personal limitnya ya karena masih achievable, jadi masih bisa diusahakan dari personalnya. Kemudian untuk contoh konkretnya itu mungkin kayak target penerimaan pajak yang terus naik ya. Jadi kan dia dari Kemenko ada target penerimaan pajak, jadi akhirnya memaksa yang di bawahnya kayak terutama DJP ya karena pajak itu dia memaksa inovasi DJP. Jadi DJP juga nantinya akan membuat planning dan budgeting yang sedemikian rupa sehingga dia bisa memfasilitasi untuk kontrol itu, sehingga kayak memberikan planning yang memberikan arah ke pegawai-pegawainya itu apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai target tersebut. Terus kalau untuk terkait motivasi sama personal limit, kalau di kita kan konten kita buat sendiri ya untuk target-targetnya, jadi itu bisa meningkatkan motivasi juga, termasuk meningkatkan komitmen juga karena ya tadi target-targetnya itu dibuat sendiri meskipun dengan persetujuan dari atasan juga. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Ada mungkin teman-teman menanggapi atau menambahkan dari kelompok. Oke, di dalam hal rutin, budgeting itu praktek pelaksanaannya banyak dimulai dari bawah ya. Tapi dalam hal tertentu pasti harus top down. Misalnya contohnya gini, kalau Indonesia sekarang menekankan infrastruktur, kan harus presiden yang menentukan, bukan dari eselon 4, kan bukan dong. Pasti presidenlah yang menentukan bahwa oh target tahun selama saya memerintah infrastruktur misalnya. Atau sekarang ini titik berat dari APBN diarahkan ke insentif agar ekonomi tidak resesi. Itu kan pasti dari top down, ya. Hanya kalau rutin maka itu prakteknya itu banyak dari bottom up. Contoh di organisasi perusahaan juga begitu. Kalau perusahaan menentukan tahun depan kita profit margin sekian, itu kan bukan dari bawahan. Yang punya target profit 10% itu kan direksi, ya kan? Ditentukan dulu profit sekian, kemudian barulah dibuat pro forma financial statement. Kalau mau profit sekian, maka sales harus berapa? Kalau sales harus berapa, maka cost of goods sold harus berapa? Kalau cost of goods sold sekian, maka inventory berarti rata-rata akan berapa? Piutang akan berapa? Itu kan dibuat pro forma. Jadi dari atas ke bawah, ya. Jadi dalam hal tertentu yang menentukan strategic planning itu adalah top manager. Dalam hal ini adalah kalau perusahaan direksi, kalau pemerintah adalah presiden dan wakil presiden. Nah, baru ke bawahnya itu menjabarkan apa yang diperintahkan oleh presiden. Demikian juga tadi, dalam hal perusahaan, kalau direksi menetapkan bahwa profit margin tahun depan 10%, maka untuk mencapai itu dijabarkan oleh bawahannya. Manajer sales harus meningkatkan berapa persen, pembelian barang harus berapa, dan sebagainya. Ya, kira-kira itu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada,
jangan lupa minggu pertama kita kuliah habis UTS adalah presentasi kelompok berikutnya, ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada, saya kira saudara boleh leave the meeting. Kita akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.